Pernahkah Anda mendengar tentang kota yang sudah mengoperasikan tram listrik, bahkan sebelum Paris atau Berlin? Sebuah tempat di mana Anda dapat menikmati gaya hidup serba ada dengan biaya lebih murah dari segelas kopi kekinian. Sementara para wanitanya yang menawan menguasai 3 bahasa. Sarajevo tidak sekadar memikat hati Anda. Kota ini meninggalkan kesan yang mendalam secara abadi. Bagaimana mungkin kota yang menyimpan sejarah sangat kaya, jiwa yang begitu kuat, dan tentu saja daya tarik sosial yang luar biasa ini dapat luput dari perhatian para pelancong dunia. Jauh sebelum namanya dikenal luas di penjara peta dunia, bangsa Romawi telah membangun jalur-jalur jalan di wilayah ini. Memasuki akhir abad ke-15, Kekaisaran Utsmaniyah mulai menginjakkan kaki dan menetap selama lebih dari 4 abad. Bagi beberapa negara, rentang 400 tahun sudah cukup untuk membangun sebuah peradaban utuh. Namun bagi wilayah Bosnia, masa itu hanyalah satu bagian bab kecil dari kisah sejarah mereka. Meskipun demikian, Sarajevo bukan sekadar sebuah kawasan kuno semata. Kota ini memiliki simbolisme yang amat kuat dalam panggung dunia. Di sudut jalan inilah seorang pemuda nasionalis melepaskan tembakan sejarah yang akhirnya memicu meletusnya Perang Dunia Pertama. Tempat tersebut kini telah dialihfungsikan menjadi sebuah museum. Banyak wisatawan melintas sambil mengabadikan momen, tetapi para penduduk lokal tetap menyimpan kenangan itu dengan sangat mendalam. Hal tersebut terjadi karena memori kolektif masih melekat kuat pada bangunan-bangunan sekitar. Bekas jejak tembakan dari konflik bersenjata pada dekade 90-an secara sengaja tetap dibiarkan ada hingga hari ini. Kendati demikian, dalam satu lintasan jalan kaki yang singkat, Anda akan menemukan masjid, sinagoga, serta gereja Katolik dan Ortodoks yang berdiri berdekatan. Keberadaan tempat ibadah yang saling berdampingan ini menjadi fenomena yang sangat langka di benua Eropa. Terlepas dari segala dinamika masa lalu, Sarajevo tetapi memegang teguh keyakinan akan indahnya nilai kedamaian. Lantas, bagaimana kota ini mampu mengolah duka masa lalu menjadi sebuah pesona kehidupan yang begitu menghangatkan jiwa? Bosnia dan Herzegovina tidak pernah tampil menonjol secara berlebihan. Negeri ini menyapa dunia dengan penuh kelembutan. Terapiti antara Kroasia dan Serbia. Negara bekas bagian Yugoslavia ini hanya memiliki garis pantai sepanjang belasan mil saja. Garis pantai tersebut menjadi salah satu yang paling pendek di seluruh dunia. Umat Muslim, Katolik, dan Kristen Ortodoks hidup saling berdampingan dengan harmonis. Anda dapat menyaksikan seorang wanita berhijab sedang berbincang hangat dengan temannya yang berpakaian kasual. Menara masjid berdiri, anggun berdampingan dengan dentang lonceng gereja. Ini bukanlah sekadar gambaran utopia, melainkan sebuah kenyataan yang sungguh berharga. Meskipun wilayahnya relatif kompak, jangan pernah mengabaikan potensi yang dimilikinya. Secara kebudayaan, kawasan ini menyimpan kekayaan yang amat padat. Berlapis-lapis jejak peradaban mulai dari Jalan Romawi, Masjid Utsmaniyah, bangunan Bergaya, Austro-Hongaria, hingga peninggalan era Soviet. Berada di sini terasa seperti menyusuri lembaran buku sejarah hidup yang terus terjaga keasliannya. Sarajevo tercatat sebagai kota pelopor di Eropa yang mengoperasikan moda transportasi tram listrik. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada tahun 1885, lebih awal dari Paris maupun Berlin. Hingga kini, Bosnia masih belum sepenuhnya terjangkau oleh arus utama wisatawan mancanegara. Hal ini memberikan keuntungan berupa suasana yang tenang, tanpa antrean panjang, serta tingkat harga yang sangat terjangkau. Secangkir kopi berkualitas dapat dinikmati dengan biaya minim. Begitu pula dengan minuman kesegaran lainnya. Apakah Anda sudah pernah mendengar kisah tentang Bosnia sebelumnya? Mari bagikan pandangan pertama Anda melalui kolom komentar di bawah. Sambil duduk santai di salah satu sudut kafe di Sarajevo, pemandangan dinamika jalanan akan menjadi tontonan menarik bagi Anda. Para wanita Bosnia memiliki daya tarik tersendiri yang mudah mencuri perhatian. Kulit cerah, garis wajah yang tegas, serta binar mata yang khas menjadi ciri khas mereka. Sebagian memilih mengenakan busana tertutup, sementara yang lain tampil dengan gaya busana modern yang trendy. Keberagaman standar kecantikan di sini tampak sangat menyatu. Nilai religius berpadu, selaras dengan gaya hidup modern tanpa ada pertentangan. Hal yang sangat menyegarkan adalah minimnya pengaruh budaya pencitraan media sosial. Pilihan berbusana yang rapi, serta kepercayaan diri yang alami terpancar tanpa perlu mengikuti arus tren sesaat. Sebagian besar wanita di sini menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik. Mereka berpendidikan, memiliki wawasan luas, serta bersikap ramah, namun tetap menjaga batasan.
Pendekatan yang menggandalkan rayuan dangkal tidak akan berjalan efektif di sini. Sikap saling menghargai dan kesabaran jauh lebih berharga daripada sekadar pesona luar. Sementara para prianya tampil bersih, berpostur tinggi, dan bersikap tenang. Mereka tidak berusaha menarik perhatian secara berlebihan. Kesan, wibawa yang terpancar secara alami. Sebuah bentuk keteguhan diri yang berakar pada sikap, bukan sekadar penampakan luar semata. Hal mendasar yang dapat kita petik adalah bagaimana Sarajevo menyajikan keindahannya secara bersahaja. Kota ini membiarkan Anda menikmati setiap sudutnya, sesuai dengan ritme kenyamanan Anda sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas satu hal penting yang menjadi pemersatu seluruh warga Bosnia, tanpa memandang latar belakang mereka. Menu apakah yang biasa mereka nikmati di pagi hari? Namun sebelum melangkah lebih jauh, berikan dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe, berlangganan pada saluran ini, serta mengaktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak atas dukungan setia Anda sekalian. Saat menyambut pagi di Sarajevo, hal pertama yang menyapa indera Anda bukanlah keriuhan lalu lintas, melainkan aroma gurih hidangan panggang. Ketika melangkah menuju Bascarsia yang merupakan kawasan pasar tua, suasana liuk dapur dan aroma adapan segar langsung terasa. Tidak ada menu cereal dingin atau minuman nutrisi instan. Di sini, hidangan pagi disajikan hangat, mantap, dan kaya rasa secara autentik. Sajian khas ini dikenal dengan nama burek. Adonan kue pastry renyah berlapis dengan isian daging cincang, keju, atau kentang. Semua bahan digulung, dipanggang hingga mencapai tingkat kerenyahan sempurna, lalu disajikan bersama siraman yogurt segar. Yogurt yang digunakan memiliki rasa asam yang khas untuk menyeimbangkan cita rasa rempah pada hidangan. Dari segi biaya, porsi yang disajikan sangat memuaskan dengan harga yang sangat ramah di kantong. Piring sajian terisi penuh dengan kehangatan tradisi lokal yang autentik. Jika dibandingkan dengan kebiasaan sarapan serba praktis di tempat lain yang serba terburu-buru, pengalaman di sini menawarkan ketenangan. Anda diajak untuk duduk, menikmati setiap suapan, dan sejenak melupakan kepenatan rutinitas. Apakah Anda tertarik mengganti menu sarapan harian Anda dengan hidangan pastry daging dan yogurt khas ini? Tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar. Jika sajian pagi terasa begitu mengenyangkan, maka hidangan siang menyajikan aroma bakaran yang menggugah selera. Mari mengenal cebapi, 10 potong sosis, daging sapi panggang yang disajikan di dalam roti pita lembut, dilengkapi irisan, bawang segar, serta olesan kajemak, yaitu olahan krim khas dengan tekstur lembut antara mentega dan keju. Biaya yang dikeluarkan sangat terjangkau untuk porsi memuaskan yang siap mengisi energi Anda sepanjang hari. Selain itu, terdapat pula hidangan bernama begova korba, sup ayam kaya rasa yang diolah bersama potongan okra dan bumbu rempah. Sup ini dapat dijumpai dalam berbagai kesempatan, mulai dari santapan harian hingga acara pesta pernikahan. Setiap sendoknya memberikan rasa hangat yang menenteramkan tubuh. Namun, bagian paling berkesan dari kebudayaan setempat adalah ritual minum kopi. Bukan sekadar penyajian kopi instan biasa. Kopi Bosnia diolah secara khusus tanpa penyaringan sehingga menghasilkan tekstur yang pekat. Disajikan dalam teko tembaga khas lengkap dengan cangkir keramik kecil, gula kubus, dan kudapan manis. Ada tata cara tersendiri untuk menikmatinya, yaitu diminum secara perlahan sambil membiarkan ampasnya mengendap. Penduduk setempat sangat menghargai momen ini. Sering kali menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbincang dan menikmati suasana sekitar. Pernahkah Anda mencoba sajian kopi khas seperti ini? Apakah Anda ingin menikmatinya secara perlahan atau melewatkannya? Mari berdiskusi di kolom komentar. Anda tidak memerlukan panduan khusus untuk menemukan jejak masa lalu di Sarajevo. Sejarah itu hadir di setiap sudut kota. Di sepanjang Jalan Ferhadijah, masyarakat beraktivitas dengan ceria di antara jajaran kafe dan pertokoan. Suasana hangat terasa di mana-mana. Namun di balik kehangatan tersebut, Anda dapat menemukan bekas jejak tembakan yang sengaja dibiarkan pada dinding bangunan, tangga, hingga area publik. Pemandangan ini mungkin terasa tidak biasa, namun hal tersebut merupakan keputusan yang disengaja. Warga setempat memilih untuk mempertahankan jejak tersebut sebagai pengingat sejarah yang berharga. Peristiwa masa lalu pada dekade 90-an meninggalkan kenangan mendalam bagi masyarakat. Kota Sarajevo pernah mengalami masa-masa sulit dalam kurun waktu yang cukup panjang. Setiap sudut bangunan menyimpan kisahnya sendiri, dan generasi dewasa masih mengingat peristiwa tersebut dengan sangat jelas. Di pusat kota,
Terdapat pula monumen api abadi yang menyala tanpa henti. Nyala API tersebut menjadi simbol ketabahan masyarakat sejak dekade 40-an. Keberadaan simbol-simbol sejarah ini terus dijaga dengan penuh penghormatan oleh seluruh warga kota. Selanjutnya, kita akan mengulas dinamika perekonomian di Sarajevo, termasuk kebiasaan transaksi tunai yang membentuk pola kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sebagian besar pelaku usaha di sini, termasuk restoran dan toko pakaian, lebih mengutamakan pembayaran secara tunai. Ketika Anda berkunjung ke sebuah kafe dan hendak menggunakan kartu pembayaran elektronik, pengelola biasanya akan mengarahkan Anda untuk menggunakan uang tunai. Kebiasaan ini telah menjadi bagian dari tata cara bertransaksi setempat yang dianggap lebih praktis dan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, jika Anda berencana untuk berkunjung atau menetap di sini, sangat disarankan untuk selalu menyiapkan mata uang lokal yang dikenal dengan sebutan BAM. Menyiapkan uang kertas dan uang logam akan memudahkan seluruh aktivitas transaksi harian Anda. Selain itu, pertokoan besar biasanya menutup aktivitasnya lebih awal pada akhir pekan. Hal ini dipengaruhi oleh penghormatan terhadap tradisi lokal dan waktu istirahat keluarga. Sebuah ritme kehidupan yang mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang. Di pusat area, Basharshia berdiri sebuah monumen kayu bergaya klasik yang dikenal sebagai Air Mankur Sebil. Bangunan ini bukan sekadar tempat penampungan air biasa bagi penduduk lokal. Tempat ini merupakan penanda kota yang penting. Sementara bagi wisatawan, lokasi ini menjadi spot foto yang menarik. Sejak era terdahulu, tempat ini didirikan dengan prinsip bahwa fasilitas air bersih harus dapat diakses secara cuma-cuma oleh siapa saja. Anda dapat melihat warga mengisi wadah air mereka. Orang-orang menyegarkan diri. Hingga hewan sekitar yang minum dengan tenang. Suasana yang tercipta terasa begitu bersahaja dan penuh kehangatan. Meskipun di sekitar area tersebut terdapat penjual air kemasan, warga setempat lebih memilih memanfaatkan fasilitas air mancur alami ini. Mereka memahami nilai kebaikan yang mengalir dari peninggalan bersejarah tersebut. Monumen Sebilj menjadi bukti kehangatan warga Sarajevo dalam menyambut siapapun yang datang. Sebuah simbol keramahan yang terus berfungsi dan melayani masyarakat hingga saat ini. Selanjutnya, perjalanan kita akan berlanjut meninggalkan kawasan kota tua menuju wilayah pesisir di bagian barat. Terapit di antara bentangan panjang pesisir pantai Kroasia, Bosnia hanya memiliki garis pantai sepanjang 21 km di Laut Adriatik. Jarak tersebut setara dengan sekitar 13 mil saja. Hanya berupa bentangan pantai yang sangat singkat. Namun area itu benar-benar ada. Kota yang berada di kawasan tersebut adalah Neum. Neum merupakan satu-satunya kawasan resort tepi laut yang dimiliki oleh Bosnia. Tampilannya sederhana, tenang, serta jauh dari kesan mewah seperti kota Dubrovnik di Kroasia. Keunggulan utamanya terletak pada tingkat biaya yang jauh lebih terjangkau. Bebas biaya jalan tol, tanpa pajak turis seperti di negara tetangga, serta sajian kuliner laut segar dengan harga ramah kantong. Warga sekitar sering melintasi perbatasan sekadar untuk berbelanja kebutuhan pokok dan mengisi bahan bakar. Pemerintah Kroasia yang ingin mempermudah akses jalan menuju wilayah selatan mereka tanpa harus melewati jalur darat Bosnia. Kemudian membangun infrastruktur berupa jembatan Pelješac yang megah. Jembatan ini membentang memutari kawasan pesisir Bosnia agar perjalanan menjadi lebih efisien. Selanjutnya, kita akan tiba di Bandara Sarajevo untuk melihat gambaran nyata kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Termasuk suasana, hiruk-pikuk, jalur transportasi kota. Kondisi bandara di sini terbilang ringkas. Proses pemeriksaan dokumen dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa perlu melintasi terminal yang luas atau area perbelanjaan yang rumit. Suasananya tenang dan sangat efisien. Setelah keluar dari area bandara, Anda dapat melanjutkan perjalanan menuju pusat kota menggunakan moda transportasi taksi lokal dengan biaya kisaran belasan hingga puluhan euro. Mengenai pilihan tempat tinggal, Sarajevo menyajikan penawaran yang cukup menarik. Sebagian besar hunian sewa di pusat kota ditawarkan dengan kisaran harga 200 hingga 250 euro per minggu. Fasilitas yang didapat mencakup interior modern dengan paduan desain minimalis serta sentuhan arsitektur khas lokal, pencahayaan yang baik, fasilitas internet cepat, serta suasana ruangan yang nyaman membuat aktivitas pekerjaan dari rumah terasa lebih menyenangkan. Namun perlu diperhatikan keberadaan jalur kendaraan terem di sekitar area hunian.
Armada tram yang beroperasi terbilang cukup senior, sehingga suara roda besi di atas rel dapat terdengar cukup jelas sepanjang hari. Menyiapkan pelindung telinga atau membiasakan diri dengan ritme suara kota akan membantu kenyamanan waktu istirahat Anda. Meski demikian, dengan biaya yang dikeluarkan, nilai yang didapat terasa sangat sepadan. Akses jalan kaki yang mudah, lingkungan pemukiman yang ramah, serta pemandangan kota yang indah menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, terdapat pula keunikan bunga liar lokal yang bermekaran di taman kota, serta budaya permainan catur ruang terbuka yang menjadi sarana hiburan warga. Sarajevo terus menghadirkan suasana kehidupan yang tenang. Anda dapat menjumpai pepohonan dengan kelopak bunga merah muda yang mekar indah mirip dengan pemandangan di negara Asia Timur saat musim semi. Bunga tersebut merupakan jenis tanaman plum lokal yang tumbuh alami dengan aroma khas wilayah Balkan. Di sudut taman lainnya, tampak aktivitas permainan catur di meja batu. Para senior berkumpul memainkan papan catur dengan penuh ketenangan tanpa terburu waktu. Bagi masyarakat lokal yang telah melewati berbagai era perjalanan sejarah, kegiatan ini bukan sekadar permainan biasa, melainkan cara untuk menikmati masa pensiun dengan kedamaian dan kebersamaan. Anda dapat duduk santai di sekitar area taman sambil menikmati minuman hangat dan mengamati interaksi sosial warga tanpa ada gangguan. Namun suasana tenang tersebut akan berganti dengan dinamika pasar tradisional, ganggang sempit, serta hiruk-pikuk aktivitas warga di siang hari. Pada pagi hari, kawasan Bascarsya menyajikan pemandangan yang amat menawan. Jalanan berbatu tampak indah tersiram sinar matahari pagi, suara langkah kaki, denting cangkir minuman, dan aroma hidangan dari dapur toko roti menciptakan suasana yang tenang, layaknya gambaran dalam buku cerita klasik. Namun ketika memasuki pertengahan hari, suasana berganti menjadi sangat ramai. Lalu lalang pengunjung memenuhi lorong pasar. Pembeli dan penjual berinteraksi tawar-menawar dengan hangat. Burung-burung merpati berkumpul mencari sisa makanan di area terbuka. Aroma hidangan panggang bercampur dengan riuh suara pedagang yang menawarkan barang dagangan dalam berbagai bahasa lokal maupun internasional. Ketenangan suasana pagi hari akan berubah menjadi pusat keramaian yang padat. Oleh karena itu, disarankan untuk berkunjung lebih awal pada hari kerja. Penggunaan alas kaki yang nyaman sangat dianjurkan untuk memudahkan Anda menyusuri jalanan pasar yang padat. Selalu jagalah barang bawaan Anda dengan aman selama berada di tengah keramaian. Menjelajahi kota Sarajevo memberikan pengalaman transportasi yang unik dengan nuansa nostalgia. Armada tram kota merupakan kendaraan klasik berlantai kayu yang telah beroperasi dalam jangka waktu lama. Tram berjelajah menyusuri rel kota berdampingan dengan kendaraan pribadi, truk pengangkut, dan sepeda motor di jalur yang sama. Fasilitas bus kota juga tersedia untuk melayani rute harian. Sistem pembelian tiket masih menggunakan metode pembayaran tunai secara langsung di lokasi. Kendaraan umum yang digunakan umumnya telah beroperasi selama belasan tahun dengan fasilitas standar harian. Perjalanan antar kota juga memiliki dinamika tersendiri. Perjalanan dari Sarajevo menuju kota Mostar menyajikan rute berbelok dengan pemandangan alam yang indah sepanjang jalan. Saran terbaik bagi Anda yang ingin menjelajahi wilayah pegunungan, danau, dan desa-desa bersejarah di luar pusat kota adalah dengan menyewa kendaraan pribadi agar waktu perjalanan lebih fleksibel. Berikutnya, kita akan mengulas secara terperinci perkiraan biaya hidup harian seperti sewa tempat tinggal, kebutuhan pokok, dan anggaran bulanan di Sarajevo. Tingkat pendapatan rata-rata masyarakat lokal berkisar pada tingkat yang cukup terbatas jika dibandingkan dengan standar kawasan Eropa Barat. Hal ini membuat pengelolaan anggaran belanja menjadi hal yang sangat penting bagi warga setempat. Namun bagi pendatang asing dengan penghasilan mata uang utama, biaya hidup di sini terasa sangat terjangkau. Sewa hunian yang nyaman, aman, dan berlokasi strategis di Sarajevo berada pada kisaran 400 hingga 600 euro per bulan. Sudah termasuk fasilitas ruangan yang memadai. Biaya tagihan air dan listrik berkisar puluhan euro tergantung pada musim yang berjalan. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan supermarket terbilang murah. Bahan makanan harian, minuman, dan kebutuhan rumah tangga dapat diperoleh dengan harga terjangkau sehingga belanja mingguan terasa sangat hemat. Secara umum, anggaran hidup yang ideal untuk tinggal dengan nyaman sebagai pendatang berada pada kisaran 1.500 hingga 2 juta euro per bulan. Jumlah tersebut sudah mencakup biaya hunian, konsumsi, transportasi, kegiatan hiburan, serta perjalanan wisata di wilayah sekitarnya.
Dibandingkan dengan negara-negara berbiaya tinggi, tinggal di Sarajevo memberikan kesempatan untuk mengatur kembali gaya hidup yang lebih seimbang. Suara azan berkumandang dari menara masjid sebanyak 5 kali sehari di tengah kota Sarajevo. Pada saat yang sama, masyarakat dengan beragam gaya busana dan latar belakang beraktivitas bersama tanpa canggung. Kota ini menunjukkan keharmonisan kehidupan beragama di mana masjid, gereja, dan bangunan bersejarah berdiri saling berdampingan membentuk pemandangan kota yang indah. Toleransi dan keyakinan dihayati secara mendalam serta saling menghormati. Faktor kenyamanan dan keamanan di Sarajevo juga menjadi hal yang sangat positif bagi para pendatang. Sarajevo termasuk salah satu kota yang tergolong aman di kawasan Balkan. Anda dapat berjalan kaki pada malam hari, menyusuri jalan-jalan kota dengan rasa tenang. Tingkat kejahatan tergolong rendah karena norma sosial dan rasa kepedulian antar warga menjaga ketertiban lingkungan dengan baik. Meski demikian, sikap waspada di area keramaian umum tetapi diperlukan sebagai tindakan pencegahan standar. Sikap saling peduli antar warga menciptakan lingkungan yang ramah. Keramahan pemilik toko dan sapaan. Warga sekitar memberikan kesan penerimaan yang hangat bagi siapa saja yang datang berkunjung. Setiap orang dapat menjadi diri sendiri selama tetap menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Bosnia masih terus berkembang dalam pembenahan fasilitas publik, sistem pelayanan kesehatan, serta penataan administrasi birokrasi agar semakin efektif. Namun dengan perencanaan anggaran yang tepat, tinggal di Sarajevo menawarkan kualitas hidup yang menyenangkan. Anda dapat menikmati keindahan alam pegunungan, kehangatan sajian kopi lokal, biaya hidup yang efisien, serta keramahan masyarakatnya. Ritme kehidupan berjalan lebih santai sehingga memberi ruang untuk menikmati setiap momen dengan lebih baik. Apakah Anda tertarik untuk tinggal di kota ini? Persiapan apa saja yang akan Anda lakukan sebelum memutuskan untuk memulai perjalanan baru di sini? Tuliskan tanggapan Anda pada kolom komentar. Dukung terus saluran ini dengan menekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Perjalanan eksplorasi kita baru saja dimulai. Dan kisah negara berikutnya siap menjadi inspirasi tujuan Anda selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.